Shalom, bersama dengan saya Pastor Iskandar Dahi di Batam. Pemberitaan kabar baik adalah tugas semua orang percaya. Pemberitaan kabar baik adalah perintah amanat agung. Artinya bahwasanya semua kita bertanggung jawab untuk menjadi pemberita kabar baik. Dan bersama dengan saya, mari silahkan menikmati semua apa yang akan disampaikan di dalam program-program siaran YouTube ini. Dan yang paling utamanya adalah siaran ini menjadi berkat orang menerima Tuhan Yesus. Salam, God bless dari Batam. Ya, hari ini Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020. Sedikit lagi kita tiba di tanggal 17 Agustus. Ada apa? Kita punya tema sentral, merdeka yang sejati. Sahabat, hari ini ketika kita memiliki merdeka yang sejati, maka utamanya kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Orang yang lebih daripada pemenang itu bisa dilihat ketika dia mengalami kesesakan. Dia tidak mengalami tawar hati. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika kamu tawar hati pada saat kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Tapi hari ini, bersempena dengan merdeka yang sejati, saya mau mengambil satu subtema, yaitu rasa dan daya. Firman Tuhan Amsal 24 ayat 10 mengingatkan kita sebagai orang pemenang, karena kita sudah memiliki merdeka yang sejati itu, kita tidak akan pernah mengalami tawar hati kepada Tuhan bila kita mengalami kesesakan. Mari kita belajar daripada satu tokoh Alkitab yang sangat spektakuler menurut saya, yaitu pribadi Ayub. Kita tahu apa yang terjadi kepada Ayub, tapi ada satu statement Ayub yang sungguh luar biasa. Dia katakan, masakan kita cuma mau terima yang baik daripada Tuhan? Artinya begini, ketika kita mengalami kesesakan, Tuhan sedang memproses kita, menguji kita, memurnikan kita. Maka daripada itu pastikan ketika engkau mengalami kesesakan, itu terjadi bukan karena dosa. Lalu hubungannya dengan rasa dan daya. Hari ini Tuhan berteguh bahwasanya kita tidak akan mengalami tawar hati pada saat kesesakan. Dan tokoh Alkitab sudah membuktikan itu. Ada Ayub, saya bisa kasih contoh yang lain lagi. Daud misalnya. Ketika Goliat mengolok-olok bangsa Israel, dia tidak melihat Goliat sebagai kesesakannya, tapi dia melihat di balik kebesaran tubuh daripada Goliat ada Allahnya, Allah yang maha besar, lebih besar daripada Goliat sebagai kesesakannya Daud. Nah, hari ini biarlah secara khusus hari ini juga kita boleh menikmati akhir pekan bersama dengan orang-orang terkasih, bukan dengan kekasih orang. Karena kita tahu Tuhan sebenarnya menganugerahkan kepada kita, melimpahkan kepada kita berkat yang luar biasa. Itulah dia rasa dan daya agar kita bisa menjalani hidup ini dengan enjoy. Dari mana itu? Firman Tuhan berkata dari Roma 12 ayat 12. Demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ketika kita tahu pengharapan akan tergenapi, kita pasti bersukacita. Tapi pertanyaannya, jika pengharapan itu misalnya dia punya limit, dia punya tenggat waktu dan sisa 1 hari lagi, bisakah kita tetap memaintain sukacita kita, hati kita sedemikian rupa? Tapi ketika kita benar-benar bisa tetap bersukacita, walaupun itu dalam posisi 1 hari sebelumnya, saya mau kasih tahu Tuhan itu adil bagi kita.
Dia adalah Allah yang bisa melakukan segala sesuatunya, bahkan pada saat last minute. Dia bisa melakukan apapun pada saat last minute. Maka tetaplah bersukacita. Itu adalah rasa dan daya yang Tuhan berikan kepadamu. Yang kedua dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Apa sih maksudnya sabar? Ketika engkau mengalami kesesakan, seperti saya katakan tadi, bukan karena dosa, tapi Tuhan sedang memurnikan dan mengujimu. Maka datanglah kepada Tuhan, bertelutlah kepada Tuhan. Tidak usah jadi gerusa-gerusu, tidak usah jadi kepo, tidak usah curhat sana sini, yang bisa-bisa engkau menyampaikan kesesakanmu kepada orang yang salah. Ketika engkau tetap dalam keadaan yang sabar, maka dia juga adalah Allah yang adil. Sebab dia sendiri yang memberikan rasa dan daya itu kepada kita, untuk kita bisa enjoy menjalani hidup ini. Yang terakhir adalah rasa dan daya bertekun. Bertekun dalam doa. Ketika kita bertekun dalam doa, kita sebenarnya gereja yang mengaku kita ada dalam otoritas Allah. Allah sepenuhnya berkuasa atas hidup ini. Maka mari sahabat sekalian, rasa dan daya yang Tuhan berikan dengan limpah itu kepada kita, bersukacita, sabar dan bertekun, kita maksimalkan sehingga kita bisa enjoy menjalani hidup ini sebagai umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang yang tidak akan pernah tawar hati pada saat kesesakan itu datang. Sampai di sini pertemuan kita. God bless you.